bahwa setiap material yang masuk yang bisa dilakukan uji lab, dilakukan uji lab, dan kita tetapkan bahwa uji lab itu setelah barang datang, jadi bukan barang request. Nah, dan kita pahami dalam suatu pekerjaan itu tidak mungkin satu material itu sekaligus datang. Dan untuk itu kita minta setiap barang datang itu dilakukan uji lab. Kejaksaan Negeri Padang melakukan pendampingan pada beberapa proyek strategis. Di Kota Padang, saat ini ada 3 proyek strategis yang mendapatkan pendampingan dari Kajari Padang. Di antaranya, pembangunan Gedung Sentral Rendang, pembangunan Pasar Lubuk Buaya dan pembangunan Gedung IPPI. Inilah wawancara media Laksus News dengan Kasidatun Kajari Padang. Saat ini kita di Kantor Kejaksaan Negeri Padang bersama dengan Bapak Safri Hadi, yaitu Kasidatun. Mungkin kita akan berbincang-bincang terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di Kota Padang dan sejauh mana pendampingan yang telah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Padang. Mungkin Bapak Safri sendiri nanti bisa menjelaskan apa-apa saja pendampingan yang telah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Padang, Pak. Selamat siang kepada seluruh pemirsa yang di TV Laksus. Jadi bisa saya jelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Padang dalam hal ini bidang Datun melakukan pendampingan 3 pekerjaan yang diajukan oleh pemerintah Kota Padang ke kita. Dan 3 pekerjaan itu adalah pembangunan Sentral Rendang, Pasar Lubuk Buaya, dan Pasar IP Padang. Mengenai bagaimana prosesnya, sebelumnya saya sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Padang di bidang Datun berdasarkan kewenangan di Undang-Undang Kejaksaan bisa mendampingi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam hal pekerjaan ini diajukan oleh pemerintah Kota Padang, yaitu 2 pekerjaan dari Dinas Perdagangan, 1 pekerjaan dari Dinas Tenaga Kerja yaitu Rendang, sedangkan dari Dinas Perdagangan yaitu Pasar Lubuk Buaya dan Pasar IP Padang. Nah, adapun yang itu sudah saya jelaskan, ada 3 pekerjaan yang kita dampingi. Kemudian dalam metodenya yang pihak Pemko mengajukan permohonan pendampingan ke kami, ke Kejaksaan. Sebelum kami dampingi, kita selalu minta ekspos dulu. Ekspos di kita atau pemaparan di kita, pekerjaan apa yang mereka minta dampingi tersebut. Nah, berdasarkan hasil ekspos itu, kita untuk 3 pekerjaan ini sudah kita tetapkan, kita putuskan dalam rapat tim untuk kita dampingi. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan pendampingan itu terbatas kepada memastikan pekerjaan ini bisa dilakukan tepat waktu. Itu yang kita apakan. Mungkin dalam hal kondisi tertentu tidak menutup kemungkinan ada penambahan waktu, tetapi kita akan mengawal tetap terlebih dahulu bisa dikerjakan tepat waktu, karena yang namanya
pekerjaan itu molor, berarti ada kebutuhan masyarakat yang seharusnya sudah didapat tetapi belum didapat. Tetapi karena aturan bisa membolehkan itu, tetapi kita akan kawal apakah nanti kalau terjadi perpanjangan waktu apakah tidak menyalahi aturan, karena sudah ditentukan di dalam aturan itu bahwa perpanjangan waktu itu maksimal cuma 90 hari. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, bahwa perpanjangan waktu itu tidak boleh melebihi tahun anggaran. Jadi walaupun dia punya hak waktu 90 hari, tetapi kalau tahunnya tidak melewati, ya tidak akan bisa kita berikan perpanjangan waktu 90 hari seperti hak yang diberikan oleh dalam aturannya. Itu salah satu yang akan kita kawal, kita memastikan itu. Yang kedua yang kita kawal, memang kami di Kejaksaan bukanlah orang teknis yang tidak bisa menilai mutu bangunan, tetapi untuk mengantisipasi jangan terjadinya jangan sampai terjadi pekerjaan itu tidak sesuai spek. Dan kita dalam tahap pelaksanaan pekerjaan ini kita selalu meminta kepada PPK-nya untuk diingatkan kepada kontraktor maupun konsultan pengawas bahwa setiap material yang masuk yang bisa dilakukan uji lab dan kita tetapkan bahwa uji lab itu setelah barang datang, jadi bukan barang request. Nah, dan kita pahami dalam suatu pekerjaan itu tidak mungkin satu material itu sekaligus datang. Dan untuk itu kita minta setiap barang datang itu dilakukan uji lab. Dan kalau misalnya kita ambil contoh aja, misalnya dalam suatu pekerjaan itu barang itu datangnya besi lah, misalnya besi itu pengirimannya 2 atau 3 kali, berarti kita akan minta dilakukan uji lab itu 2 atau 3 kali juga sesuai dengan berapa kali mereka mendatangkan barang. Itu yang kita, dan untuk memastikan itu tentu kalau dilakukan uji harus ada hasil uji labnya. Nah, itulah pegangan kita bahwa ini barang tersebut yang kita uji itu sudah sesuai speknya atau tidak. Nah, dan kita selalu tekankan kalau itu tidak sesuai dengan spek kepada konsultan pengawas maupun PPK untuk tidak menerima barang itu sehingga diganti dulu. Itu yang kita mengingatkan itu. Mungkin untuk awal itu yang saya sampaikan. Pihak Kejaksaan sendiri dalam menanggapi hal itu Pak, setelah pun ada misalnya informasi atau laporan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Jadi di sini kami juga berterima kasih kepada media atau siapapun yang masyarakat, karena kita berharap ada peserta masyarakat juga. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi tersebut, kita kan tidak ingin pekerjaan ini gagal. Nah, silakan beritahukan ke kami untuk kita ingatkan. Dan kalau misalnya itu terjadi setelah pelaksanaan pekerjaan itu tidak sesuai dengan spek, kita dari aparat penegak hukum tetap melakukan proses sesuai aturannya. Jadi yang kita tekankan pendampingan itu adalah kita mengharapkan bahwa pekerjaan itu tepat waktu, kemudian kita berharap juga tepat mutu, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bukan bidang kita di situ. Nah, secara administratif
setelah administrasi kita minta kepada PPK maupun penyedia jasa menyiapkan semua dokumen-dokumen yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang ada barang-barang yang harus kita anggap itu perlu pengujian, ya dilakukan pengujian. Nah, dari hasil labnya akan kita ketahui itu barang itu sesuai atau tidak. Kalau barang itu sesuai, silakan digunakan. Tetapi kalau tidak, kita tekankan kepada penyedia jasa, kepada PPK dan konsultan pengawas untuk menolak barang itu, dan sehingga penyedia jasa menyiapkan barang yang sesuai dengan spek. Untuk pekerjaan sudah sejauh mana mungkin informasi yang disampaikan oleh pihak PPK terhadap penyampaiannya kepada kita? Sejauh ini pekerjaan ini sudah yang disampaikan ke kita dan kita lakukan pengecekan ke lapangan. Memang kalau seperti yang saya sampaikan tadi, dari mutu tentu di akhir pekerjaan, kecuali barang-barang yang memang uji lab yang bisa kita lihat. Nah, untuk pekerjaan kedepannya nanti akan kita usahakan bagaimana membuktikan bahwa ini pekerjaan ini sudah sesuai dengan spek. Apakah itu nanti kita minta dilakukan pengujian, uji atau bagaimana, nanti tentu kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dilakukan kalau memang kita merasa perlu diuji sebelum barang ini diserah terimakan kepada si penyedia jasa, menyerahkan kepada si pemilik barang.